Hai, salam sehat untuk kita semua. Bersama saya Dr. Budi Asti. Hari ini kita berada di pertemuan ketujuh mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk mahasiswa di tiga Reka Medis dan Ilmu Kesehatan. Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang Pancasila sebagai filsafat dalam masyarakat dan dalam sistem filsafat pemerintahan. Apa itu? Mari kita lanjutkan. Secara umum, Pancasila sebagai filsafat adalah Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, karena Pancasila juga memiliki sistem filsafat yang di dalam Pancasila tersebut ada nilai-nilai yang sangat penting, nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam pemerintahan. Jadi Pancasila ini dapat diaplikasikan sebagai kehidupan masyarakat dengan melihat nilai-nilai yang ada di dalamnya dan kita akan melihat dari sisi filsafatnya. Sementara sebagai pemerintah, pemerintah bisa juga menggunakan Pancasila ini berfilosofi, menetapkan berbagai kebijakan yang ada di Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai landasan falsafahnya. Selanjutnya, jika dilihat sebagai filsafat, Pancasila ini bisa dibagi dalam tiga nilai yang garis besarnya adalah nilai ontologis, nilai epistemiologis, dan nilai aksiologis, di mana ketiga nilai ini adalah merupakan bagian filsafat dari bangsa Indonesia untuk berpikir, untuk bersikap, dan juga untuk melakukan tindakan selama menjadi anggota masyarakat di Indonesia maupun sebagai pemimpin untuk memerintah rakyat di Indonesia. Semuanya bisa menggunakan filosofi, filsafat Pancasila dari masing-masing nilai, baik ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Mau lihat lebih lanjut untuk ketiga nilai tersebut adalah yang pertama, ketika kita membahas ontologi. Ontologi ini menggambarkan bahwa Pancasila itu menempatkan bahwa manusia yang ada di Indonesia itu disebut makhluk yang monoplural. Artinya, dia tidak hanya sebagai makhluk individu saja, tapi selain individu, dia juga makhluk sosial. Hal ini apa implikasinya? Gambaran yang ada di ontologis ini menggambarkan bahwa sebagai makhluk monopluralisme, individu dan sosial, kita harus mempunyai keseimbangan. Tidak hanya menuntut hak saja, tetapi hak dan kewajiban kita harus seimbang. Oke ya, ontologi adalah menempatkan manusia sebagai makhluk monopluralisme. Pancasila mengajarkan kita untuk seimbang antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang kedua adalah nilai epistemiologi. Di dalam Pancasila, epistemiologi ini menjadikan sumber pengetahuan, sumber kebenaran, bahwa Pancasila yang ada di Indonesia itu memang sudah sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia, kemudian juga cara berpikir bangsa Indonesia, sehingga mereka tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri, individualisme, atau mereka berada dalam kelompok yang terlalu eksklusif, kolektif, ekstrim. Namun, kita bangsa Indonesia adalah menjunjung persatuan. Nilai yang ketiga adalah nilai aksiologi. Nilai aksiologi dalam Pancasila ini adalah mengajarkan bahwa nilai kemanusiaan itu yang ada di Pancasila mendasarkan akan adanya solidaritas sosial bersama dan yang adil.
Tentu saja dengan menghargai manusia secara adil, sosial, dan bersolidaritas, kita akan mendasarkan segala sesuatu kehidupan bermasyarakat, bernegara, mendahulukan musyawarah dan gotong royong, sehingga menghindarkan adanya konflik sosial. Selanjutnya di Indonesia, apakah Pancasila itu sejalan dengan filsafat-filsafat yang selama ini ada di Indonesia? Di Indonesia beberapa filsafat yang ada kemudian disintesikan menjadi Pancasila. Pada umumnya bangsa Indonesia kalau dilihat dari adat, dari agama, budaya yang lokal, alam, dengan sesama, kebersamaannya, manusia yang ada di Indonesia memiliki sifat atau filsafat tentang ketuhanan yang bersifat religius tradisional. Artinya memadukan antara tradisi dengan sifat religius. Nah, ini nanti akan menggambarkan atau dikuatkan di sila pertama. Yang kedua adalah filsafat gotong royong. Nah, ini ada menekankan bahwa masyarakat di Indonesia sejak dulu kala memiliki sifat selalu ingin bersama, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan mendahulukan solidaritas. Ini nilai penting yang ada di Indonesia, sehingga ada persatuan, ada musyawarah di situ, ada keadilan di situ ya. Kemudian filsafat budaya Nusantara. Secara umum budaya yang ada di Nusantara di Indonesia itu pandangan hidupnya masyarakatnya adalah plural. Artinya mereka sudah tahu bahwa setiap daerah itu memiliki etnis, memiliki budaya, dan memiliki agama yang berbeda dan selalu tetap tinggal bersama-sama. Yang keempat adalah filsafat kebangsaan yang banyak digaungkan oleh Bapak Proklamator kita, Presiden maupun Wakil Presiden, Pak Soekarno maupun Bung Hatta. Nah, filsafat kebangsaan ini menjadikan roh yang penting bahwa dengan kebangsaan Indonesia yang bersatu, maka konsep dasar dari Pancasila ini dilahirkan dan terus-menerus menjadi filosofi bangsa Indonesia. Jadi secara umum, filosofi atau filsafat yang ada di Indonesia sejak dulu kala sampai saatnya ini dirangkum atau sesuai dengan falsafah yang ada di Pancasila. Kalau kita melihat, ternyata yang berfilsafat atau yang memiliki filosofi dalam negara untuk mempertimbangkan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun mempunyai beberapa filosofi atau filsafat yang berbeda. Namun kondisi ini perlu juga kita lihat. Ada beberapa fokus dari filsafat di luar negeri yang sedikit tentang Pancasila. Misalnya paham liberalisme di Barat. Ini mereka memang secara umum menekankan bebas hak asasi gitu ya. Tetapi ketika di Indonesia kebebasan individu tersebut selalu harus diimbangi dengan kesejahteraan, kebersamaan, dan gotong royong. Kemudian komunisme di daerah timur atau sosialisme, di mana semuanya diharapkan harus setara ekonominya, tidak ada kelas sosial bangsawan atau kelas rendahan. Hal ini hampir mirip namun tidak sama. Tentu saja memiliki kolektivitas ekonomi itu tidak selalu harus setara semuanya. Tergantung dari geografinya, tergantung dari permasalahan SDM dan sebagainya. Kemudian Konfusianisme di Tiongkok itu mereka mengedepankan atau memfokuskan pada harmoni sosial, moral, etika, dan relasi. Nah, ini hampir mirip di Indonesia ya, gotong royong, sosial gitu ya. Kemudian eksistensialisme di Eropa ini kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, harapannya di Indonesia juga Anda boleh memiliki atau menuntut hak, tapi kewajiban juga harus dilakukan.
Nah, sementara di pemerintahan, filsafat atau Pancasila ini juga bermanfaat. Karena Pancasila bisa sebagai sistem filsafat politik, bisa sebagai filsafat negara, dan juga dalam Pancasila, nilai-nilai dalam Pancasila itu perlu diaplikasikan pada saat memerintah. Ya, jadi filsafat ini di pemerintah ini merupakan kajian bagaimana sesuatu yang harus selalu dipertimbangkan untuk menentukan tujuan, nilai, prinsip dalam menyelenggarakan negara Indonesia. Ketika berpolitik, tidak boleh kita terlalu blok kanan, blok kiri. Kita menolak liberalisme yang terlalu ekstrim atau komunisme yang total, full komunisme. Tetapi yang ada di Indonesia adalah demokrasi, Pancasila, di mana kedaulatan rakyat itu yang menjadi poin utama, tetapi harus dipimpin secara bijaksana dan memiliki hikmat. Sebagai dasar negara, maka Pancasila itu sudah ditetapkan dan juga tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional kita untuk menentukan arah pemerintah kita. Jadi pemerintahan selalu harus melihat Undang-Undang Dasar 45 maupun Pancasila, walaupun sudah diamandemen. Nilai-nilainya mulai dari sila pertama sampai sila kelima menjamin kebebasan beragama karena di Indonesia tadi monoplural, banyak agama, kemanusiaan, melindungi hak asasi, tidak hanya hak saja tapi kewajiban bersama. Persatuan, kita harus mengintegrasikan kepentingan nasional untuk tetap bersatu. Kerakyatan, adanya demokrasi yang benar-benar ada hikmatnya. Keadilan ini adalah harapannya semua warga Indonesia mendapatkan keadilan yang sesuai. Bagaimana relevansinya untuk era atau masa modern ini? Masyarakat dengan Pancasila ini bisa membentengi bahwa banyak arus global ya saat ini banyak dari media, dari beberapa website radikalisme, disrupsi digital ini yang harus benar-benar kita kuasai. Dengan Pancasila, masyarakat bisa membentenginya. Pemerintah dengan Pancasila ini untuk ketika akan membentuk pemerintahan ya anti korupsi. Makanya harapannya ketika menjadi seorang pemerintah, bagian dari pemerintah, mereka wajib untuk menegakkan HAM, pelayanan publik yang terbaik. Sementara kita di pendidikan, generasi muda, Anda semua mahasiswa atau semua yang akan bekerja baik di pelayanan kesehatan maupun di secara umum, generasi muda ini harus berpikir kritis dan mempunyai integritas yang tinggi. Nah, demikianlah Pancasila sebagai filsafat bukan sekedar doktrin politik, tetapi merupakan sistem nilai hidup yang menjiwai masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Relevansinya tetap kuat untuk menjaga identitas bangsa Indonesia serta membangun tatanan pemerintah yang adil, demokratis, dan bermartabat. Beberapa daftar pustaka ini akan memperkaya kita semuanya. Terima kasih, tetap semangat. Biarlah Pancasila ada di hati kita, menjadi filosofi dalam kehidupan kita sebagai pemuda, sebagai tenaga, kesehatan, sebagai masyarakat, dan pada saatnya nanti kita akan memimpin bangsa kita dengan falsafah Pancasila. Terima kasih, see you.